Kita semua tahu, perang itu keras, nggak kena libur. Tapi pernah kepikiran nggak kalau ada jenderal yang lagi di puncak peperangan ngotot minta libur? Bukan libur biasa, tapi libur Ramadan. Bukan buat istirahat loh, tapi karena keyakinan. Ini bukan fiksi guys, ini Pangeran Diponegoro. Bayangin momen paling krusial dalam Perang Jawa. Perang yang bikin Belanda nyaris bangkrut. Perang yang menguras kas dan mental mereka. Tiba-tiba, pemimpinnya, Diponegoro, kirim pesan. Belanda, bentar ya, gue mau fokus ibadah dulu. Lo jangan nyerang selama bulan puasa. Gila kan? Kita ngomongin Diponegoro, salah satu ikon perlawanan paling sengit yang pernah ada di Indonesia. Keputusan minta jeda perang di bulan Ramadan ini bukan cuma soal spiritual, tapi ini adalah misteri terbesar dan blunder strategis yang dimanfaatkan habis-habisan sama Belanda. Di episode Deep Dive Faktaverse kali ini, kita bongkar kenapa Diponegoro sampai minta jeda dan gimana cerdasnya Jenderal De Kock mengubah momen suci itu jadi alat penghancur perlawanan. Kita harus paham dulu siapa Diponegoro ini. Dia bukan cuma seorang pangeran yang berpolitik atau jago perang gerilya. Dia itu seorang ulama, seorang mursyid, seorang pemimpin spiritual yang sangat taat. Buat Diponegoro, Perang Jawa itu bukan cuma konflik wilayah, tapi ini adalah perang suci atau jihad. Nah, ketika Ramadan tiba, komitmen spiritualnya ini langsung jadi prioritas utama. Tahun 1827 adalah momen kunci. Perang sudah berjalan 3 tahun, dan pada titik ini, posisi Diponegoro itu lagi di atas angin. Dia berhasil memaksa Belanda main kucing-kucingan, membuat mereka rugi besar, dan bahkan bikin tentara Eropa mereka stres dan banyak yang sakit. Secara power, Diponegoro merasa pede banget. Analogi warung kopinya begini. Lo lagi menang telak main catur lawan musuh lo. Semua bidak musuh udah lo makan, tinggal raja doang. Lo ngerasa, gue menang gampang ini, gak usah buru-buru. Gue puasa dulu nanti balik lagi tinggal skakmat. Dia berasumsi bahwa Belanda, sebagai pihak yang beradab, akan menghormati jeda perang ini, seperti tradisi gencatan senjata yang biasa terjadi di Eropa. Diponegoro berpikir, setelah Ramadan selesai, pasukannya akan kembali dengan semangat baru, penuh berkah, dan siap menuntaskan perlawanan. Faktanya, dia tidak hanya minta jeda untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk pasukannya, agar bisa fokus pada ibadah, tarawih, dan pengendalian diri. Ini adalah keputusan yang sangat manusiawi dan religius. Tapi di mata Belanda, ini adalah hadiah cuma-cuma yang gak ternilai harganya. Sekarang kita pindah ke kubu musuh, Jenderal Hendrik Merkus de Kock. De Kock ini perwira yang cerdas dan kejam. Pasukan Belanda lagi frustrasi berat menghadapi taktik gerilya Diponegoro yang kayak hantu, muncul dan hilang di hutan-hutan Jawa. Mereka nggak bisa menang dalam pertempuran terbuka, mereka harus mengubah permainannya. Ketika permintaan jeda Ramadan itu datang, De Kock nggak cuma senyum-senyum senang, tapi dia langsung action. Dia bilang, "Oke, kita hormati permintaan gencatan senjata ini. Tapi, apakah dia benar-benar istirahat? Tentu tidak." Analogi warung kopinya. Lo minta paus buat sholat, tapi musuh lo bukannya diem. Dia malah buru-buru masang kamera tersembunyi, ngunci pintu keluar, dan masang ranjau di bawah meja lo. Begitulah yang dilakukan De Kock. De Kock menggunakan masa gencatan senjata Ramadan itu sebagai masa konstruksi strategis. Ini adalah momentum emas untuk mengimplementasikan strategi baru mereka yang terkenal, Benteng Stelsel. Benteng Stelsel ini adalah konsep revolusioner. Daripada mengejar Diponegoro yang lincah di hutan, Belanda membangun jaringan benteng-benteng kecil yang saling terhubung. Tujuannya simpel, menciptakan jaring laba-laba yang akan membatasi ruang gerak Diponegoro. Ketika Ramadan berakhir dan Diponegoro kembali ke medan perang, ia langsung dihadapkan pada realita pahit. Medan pertempuran sudah berubah 180 derajat. Awalnya, Diponegoro mengandalkan keunggulan gerilya, memanfaatkan hutan dan desa sebagai markas bergerak. Tapi sekarang, setiap gerakannya dibatasi oleh tembok-tembok benteng Belanda. Ibaratnya, Diponegoro yang tadinya lincah dan bebas seperti ikan di laut, tiba-tiba diisolasi dalam kolam kecil yang penuh jaring. Apa akibat paling fatal dari benteng Stelsel yang dibangun saat Ramadan itu? Pertama, pemutusan logistik. Benteng-benteng itu berhasil memotong jalur pasokan makanan, senjata, dan informasi ke pasukan Diponegoro. Logistik adalah urat nadi perang.
Ketika urat nadi ini diputus, pasukan mulai kelaparan dan kehabisan amunisi. Kedua, isolasi tokoh kunci. Belanda juga memanfaatkan sistem ini untuk mengisolasi dan menekan para pangeran dan kiai yang menjadi sekutu Diponegoro di daerah-daerah. Tanpa bantuan logistik dari Jawa Barat atau Jawa Timur, dukungan mereka melemah, dan satu persatu, sekutu-sekutu penting mulai menyerah atau tertangkap. Contoh paling nyata adalah keberhasilan Belanda memojokkan dan menangkap beberapa tokoh sentral selama periode 1828-1829. Ketiga, mental breakdown. Pasukan gerilya mengandalkan moral dan momentum. Setiap benteng baru yang muncul adalah tamparan mental. Mereka melihat sendiri, ketika mereka sedang istirahat, musuh mereka justru semakin kuat dan menguasai wilayah. Momentum Diponegoro yang tadinya di puncak mendadak turun drastis. Jadi guys, misteri jeda Ramadan ini mengajarkan kita bahwa dalam konflik, entah itu perang sungguhan atau persaingan bisnis, moralitas dan strategi seringkali bertabrakan. Bagi Diponegoro, Ramadan adalah jeda suci yang wajib dihormati. Bagi De Kock, Ramadan adalah time out gratis yang bisa digunakan untuk memasang jebakan paling mematikan. Ini bukan untuk menyalahkan Diponegoro, karena ketaatan spiritualnya itu yang membuatnya dicintai rakyatnya. Tapi ini menunjukkan betapa liciknya strategi kolonial Belanda dalam memanfaatkan nilai-nilai luhur lawan demi kepentingan militernya sendiri. Mereka mengubah momen damai menjadi paku terakhir di peti perlawanan Pangeran Diponegoro. Gimana menurut lo guys? Apakah keputusan Diponegoro meminta jeda Ramadan ini adalah blunder strategis atau justru bukti konsistensi spiritual seorang pemimpin sejati? Coba tulis pendapat mind-blowing lo di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe ke Fakta First, dan nyalakan loncengnya, biar lo nggak ketinggalan fakta-fakta sejarah paling gila yang pernah ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.